Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaduhu wa nusolli wa nusallim ala rasul karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an aki wajahaka lidini hanifa wala takunana minal musyrikin. Sadaqallahul azim, balagha rasulul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin. Jamaah subuh yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang sifat-sifat para sahabat. Kemarin sudah sampai ke sifat sahabat yang yaitu keempat ya. Sifat sahabat yang pertama yaitu memiliki hakikat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sudah dijabarkan. Yang kedua, para sahabat juga memiliki hakikat daripada sholat khusyuk wal khudu. Yang ketiga, para sahabat juga memiliki hakikat ilmu ma'azikir. Yang keempat, para sahabat juga memiliki daripada ikramul muslimin. Dan sifat yang keempat, kelima, yaitu tashihun niat atau ikhlas suniyah, yaitu mempunyai ikhlas ya. Ikhlas artinya meluruskan ya. Ikhlas artinya meluruskan, atau tashihun niat itu meluruskan, yaitu memperbaiki, membersihkan niat ya dari awal sebelum beramal ya, di tengah beramal, dan sesudah beramal. Jadi sebelum kita melakukan suatu perbuatan, maka kita harus betul-betul siapkan hati kita mempunyai sifat tahsyihun niat ataupun ikhlas suniyah, yaitu meluruskan, memperbaiki, membersihkan niat dari awal ya, terus kemudian di tengah-tengah perbuatan kita, terus di akhir beramal. Ikhlas adalah suatu rahasia ya, rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dirinya sendiri aja tidak mengetahui ikhlas, malaikat pun tidak tahu ikhlas. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi perbuatan ikhlas itu dirinya sendiri tidak tahu ya, karena makhluk-makhluk yang tidak menginginkan kita selamat maka selalu membelokkan niat kita ya. Makanya kita selalu dibersihkan, diluruskan, diperbaiki dari mulai awal, pertengahan, dan akhir, sehingga sampai kita meninggal dunia kita bisa ikhlas. Ikhlas adalah ruh ya. Ikhlas adalah ruh atau jiwa dari seluruh amal ibadah kita ya. Ruh ataupun jiwa ya dari amal ibadah ya. Ibadah yang tidak disertai ya dengan keikhlasan dalam mengerjakannya ya, ibarat bangkai yang diserahkan kepada Allah, jadi akan dibuang sia-sia, tidak dilihat ya. Barang siapa yang melakukan perbuatan bukan karena Allah, berarti dia telah berbuat musyrik ya. Dan Allah akan menyerahkan kepada mereka sekutu-sekutunya itu, bagaimana yang tadi disampaikan di dalam pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa an aqimu wajhaka lidini hanifa
wala takunanna minal musyrikin, dan hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus ikhlas, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik ya. Jadi dengan adanya kita niat ikhlas ya, keutamaannya ya, keutamaan atau maksud tujuannya kita harus mengetahui keutamaan maksud tujuan daripada ikhlas ya, yaitu maksudnya beramal atau tidak beramal hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangannya hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat ya. Sesungguhnya setiap amal akan dinilai dari niatnya ya, hadis Bukhari Muslim. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuhmu dan wajahmu, tetapi hanya melihat keikhlasan kamu ya. Jadi Allah tidak akan melihat bentuk tubuh kita, wajah kita ya, tapi melihat dari keikhlasan, daripada keikhlasan hati kita. Ada 3 orang yang pertama kali akan diadili, yaitu ada 3 orang yang pertama kali akan diadili, yaitu seorang syuhada, seorang yang alim ulama, dan seorang dermawan. Setelah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kenikmatan surga kepadanya, dan Allah bertanya, untuk apa kamu berbuat demikian? Lalu mereka menjawab, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjawab, kamu dusta. Kamu dusta. Kamu berperang karena ingin disebut pahlawan. Kamu berperang karena ingin disebut pahlawan. Kamu belajar mengajarkan ilmu ingin disebut ulama. Dan kamu membaca Al-Quran karena ingin disebut qori. Kamu bersedekah karena ingin disebut dermawan. Maka ketika orang itu dicampakkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itulah maksud tujuannya, agar supaya selalu meluruskan ya, niat kita hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaannya banyak sekali tentang ikhlas, keutamaan, keuntungan, pahala, nilai-nilai ya, daripada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersedekah walau sebesar biji zarah ya, biji kurma, dengan ikhlas, niscaya Allah akan memberikan pahala sebesar gunung emas, sebesar gunung Uhud. Tetapi sebaliknya, walaupun seorang bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud tanpa ikhlas, maka Allah tidak akan menerima, bahkan menjadi azab baginya pada hari kiamat. Barang siapa yang bermaksud untuk mengerjakan kebaikan, tetapi ia tidak melaksanakannya, Allah Subhanahu wa taala tetap mencatat baginya satu kebaikan. Orang yang akan mengerjakan kebaikan, maka Allah akan catat ya satu kebaikan. Dan barang siapa yang berniat mengerjakannya lalu melakukannya, maka Allah mencatat baginya 10 kebaikan, lalu melakukannya sampai 700 kali lipat, bahkan sampai berlipat ganda, tak ternilai banyaknya. Dan barang siapa yang bermaksud berbuat kejahatan tetapi ia tidak melaksananya, maka Allah mencatat satu kebaikan. Ia tidak melaksananya, maka Allah mencatat satu kebaikan. Dan barang siapa yang bermaksud mengerjakan kejahatan lantas melakukan, maka Allah mencatat baginya satu kejahatan ya. Bagaimana untuk mewujudkan ikhlas, mewujudkan tasihun niat, yaitu mengetahui ya, bagaimana setan, hawa nafsu bekerja sama merusak niat kita ya. Ya, kita harus pahami bahwa setan ya, hawa nafsu itu bekerja sama untuk merusak niat kita. Maka selalu dikoreksi, terus senantiasa memeriksa
dan meluruskan niat pada awal hingga akhir beramal. Karena setan akan menghancurkan amal kita dengan berbagai tipu muslihat. Sampai detik-detik terakhir kita menjelang kematian, yang namanya setan itu tidak ingin kita selamat daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Selalu dakwahkan ya pentingnya ikhlas, tasihuniyah, dan mengajak orang lain untuk selalu memperbaiki niat dan dalam setiap amal perbuatannya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai hakikat yaitu ikhlas suniyah atau tasihuniyah ya. Dan sifat yang terakhir yaitu sifat yang dimiliki para sahabat adalah selalu mendakwahkan atau dakwah wat tabligh ya. Dakwah artinya mengajak manusia taat kepada Allah, tabligh mengajarkan, menyampaikan kebaikan-kebaikan ya. Yaitu menyampaikan kebaikan dan dikerjakan dengan apa? Meluangkan waktu kita, hidup kita, umur kita, harta kita dikorbankan untuk apa? Untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu disampaikan dalam jamaah itu adalah khuruj atau keluar ya, keluar mendakwahkan fi sabilillah di jalan Allah, diri, waktu, harta untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk latihan-latihan kita. Maka para ulama-ulama yang paham ya, untuk bisa meluangkan kehidupan kita, Allah berikan umur kita dalam sehari 24 jam, maka kita luangkan waktu kita 2,5 jam untuk bersilaturahmi kepada saudara kita, untuk saling ingat mengingatkan. Di dalam 30 hari ya, diberi kehidupan 1 bulan ya, kita luangkan 10% ya daripada kehidupan kita, yaitu 3 hari. 3 hari kita luangkan waktu kita, harta kita, pekerjaan kita untuk bagaimana mengajak saudara-saudara di lain ya, desa kita, tempat kita tinggal, untuk bersilaturahmi. Itu orang namanya bertamu adalah 3 hari. Sementara itu dulu kita selesaikan karena waktu kita sudah menjelang siang. Kita lanjutkan untuk dakwah wa tabligh, yaitu untuk besok. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.